Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Are We Okay? Atau dengan judul aslinya dalam bahasa Turki adalah Tamam Mıyız? Film drama dari Turki yang dirilis pada tahun 2013. Film yang berdurasi 1 jam 32 menit ini mengisahkan tentang hubungan dan kasih sayang antara dua pemuda yang memiliki perbedaan sejak lahir. Seorang pemuda gay yang telah memiliki orientasi berbeda sejak lahir dengan seorang pemuda yang terlahir tanpa memiliki lengan dan kaki. Meski demikian, keduanya memandang hal itu dengan pemikiran yang berbeda. Satu melihatnya dari sisi negatif dan satu menanggapinya dengan positif. Begitulah sekilas gambaran dari film ini. Sebuah film yang diangkat dari sebuah novel yang sangat menyentuh hati. Jika penasaran dengan kisahnya lebih dalam, saksikan video ini hingga selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah mimpi yang memperlihatkan sosok seorang pemuda berwajah tampan dan cerah menampakkan diri kepada seorang pria bernama Temus lewat mimpinya. Temus terbangun dan mempertanyakan apa arti dari mimpinya itu dan mengapa sosok pemuda itu muncul di sana. Temus adalah seorang pematung gay yang sudah terbuka dengan jati dirinya. Ia sudah lama tinggal terpisah dari orang tuanya karena ayahnya sangat membenci dan menolak jati dirinya. Temus tinggal di Istanbul di sebuah apartemen sederhana bersama anjing kesayangannya yang dinamai Leia. Ia bisa dikatakan seorang seniman yang membuat patung tubuh dan wajah manusia. Tetapi ia kurang serius melakukannya karena memilih menjalani hidup dengan santai dan tidak memiliki banyak beban. Temus mempunyai teman dekat bernama Beste, yang juga merupakan rekan kerjanya sendiri. Terkadang ia mengalihkan pekerjaannya dengan membantu Beste untuk membuat ilustrasi pada buku anak-anak. Hal itu bisa dibilang kalau Temus juga memiliki kerja sampingan sebagai ilustrator. Temus dan ibunya masih memiliki hubungan yang baik. Ibunya sering menelponnya dan mempedulikan keadaannya. Meski Temus sering berbohong kepadanya, mengatakan kalau ia tidak minum alkohol karena ibunya membenci hal itu. Di waktu yang sama, Temus menyadari kalau kekasihnya sudah jarang menghubunginya dan pesannya juga tidak dibalas-balas. Meski begitu, Temus masih menganggap kekasihnya lagi sibuk dan ia tidak ambil pusing memikirkannya. Ia hanya perlu tidur siang untuk mengabaikan hal itu. Namun, ia kembali lagi bermimpi melihat pemuda yang sering muncul dalam mimpinya. Pemuda itu berulang kali memanggil Temus dan meminta tolong padanya. Temus terbangun karena mimpinya itu dan mendengarkan handphonenya yang berdering. Pacarnya menelpon dan Temus menjawabnya dengan penuh kerinduan. Namun saat itu juga, Temus diminta kekasihnya untuk memeriksa emailnya. Ternyata, kekasihnya menelpon untuk meminta putus dan memberitahukan semua alasannya lewat surat emailnya. Mengatakan kalau Temus kurang bertanggung jawab dan tidak berkomitmen dengan hubungan mereka. Pacarnya juga menuliskan kalau sebenarnya dia dan ibunya lah yang membeli patungnya Temus dengan diam-diam agar Temus bisa mendapatkan uang dan merasa senang. Temus terpukul mendengarkan penjelasan dari kekasihnya, sempat merasa stres dan tidak percaya. Namun ia memutuskan pergi ke diskotik untuk menghilangkan kegalauannya. Di sana, ia disapa oleh seorang pemuda dan hendak mengajaknya bicara. Namun Temus mengabaikan pemuda itu dan lanjut bergoyang. Ia pun pulang dengan keadaan mabuk dari diskotik itu. Sesampai di apartemennya, ia mencoba menghubungi mantannya, namun mantannya itu sudah tidak bisa dihubungi. Karena mabuknya, Temus sampai tertidur di samping toilet. Dan lagi-lagi, ia memimpikan wajah pemuda itu. Esok harinya, saat Temus dan sahabatnya duduk di pinggir pantai, ia memberitahukan temannya kalau ia telah putus dengan kekasihnya. Ia sangat galau dan tak percaya kalau pacarnya segampang itu melupakannya. Beste berusaha menghiburnya dan mengingatkan kalau Temus sebaiknya fokus menyelesaikan pekerjaan darinya. Saat itu juga, Temus melihat sosok pemuda yang muncul dalam mimpinya berada di pantai itu. Nama pemuda itu adalah Ihsan dan ia ditemani oleh ibunya berkeliling menggunakan kursi rodanya. Temus menanyakan Beste jika ia sudah pernah melihat mereka di sana. Beste menjawab sudah pernah, tetapi Temus mengakui baru pertama kali melihat mereka. Ia pun memutuskan untuk mengikuti pemuda itu serta ibunya dan menitipkan anjingnya kepada Beste. Hingga di sebuah halte, Temus membantu mereka untuk menaiki sebuah bus dan ia juga ikut menaiki bus itu. Di dalam bus, dengan diam-diam, ia mencoba memperhatikan pemuda itu lebih dekat untuk meyakinkan kalau sosok yang muncul dalam mimpinya tidak salah dengan sosok nyata yang ada di hadapannya. Temus juga membantu menurunkan Ihsan dari bus dan ibunya Ihsan sangat berterima kasih kepadanya. Ia juga memilih turun di sana dan terus mengikuti mereka. Ibunya Ihsan terkejut melihatnya dan tak menyangka mereka turun di tempat yang sama. Ia pun menanyakan tujuannya Temus.
Temus berbohong mengasih tahu kalau dirinya adalah seorang relawan yang bekerja di sebuah lembaga pelayanan sosial. Ibunya Ihsan heran mendengarkannya dan dengan senang memberitahu kalau ia juga kadang-kadang membawa Ihsan untuk menghadiri pertemuan mereka. Temus pun menawarkan diri untuk membantu Ihsan, dan sebelum membahasnya lebih dalam, ia pun memperkenalkan diri dan mengetahui nama ibunya Ihsan adalah Farida. Karena sedikit gugup, Temus sempat memberikan tangannya untuk menyalam Ihsan. Namun, ia kembali sadar kalau Ihsan terlahir tanpa memiliki lengan dan kaki. Ia pun minta maaf meski Ihsan dan ibunya tertawa melihatnya. Ihsan pun langsung memberitahukan namanya. Setelah itu, Temus menjelaskan lebih lanjut tentang pelayanannya, di mana ia akan datang 3 kali seminggu untuk menemani Ihsan dan membaca sebuah buku untuknya. Meski Ihsan kurang tertarik dalam hatinya, namun ibunya menyetujui tawaran itu. Temus senang mendengarkannya dan langsung meminta alamat rumah mereka. Setelah itu, Temus langsung pergi ke tempat kerjanya dan membuat kartu namanya sendiri, meski temannya menganggap niatnya itu sesuatu hal yang konyol. Saat itu, Temus sengaja melewatkan beberapa panggilan dari ibunya. Dan di rumah, mantannya mengirim pesan kalau ia telah memberitahu ibunya bahwa mereka sudah putus. Temus pun semakin galau mendengarkannya. Namun di hari berikutnya, ia bersemangat memulai harinya karena ia akan pergi menemui Ihsan. Ia tak lupa membawakan sebuah buku untuk dibacakan kepada Ihsan yang diambilnya secara asal-asalan dari raknya. Sesampai di rumahnya Ihsan, ayahnya Ihsan yang bernama Ismail memintanya untuk berbicara sebentar sebelum memulai kegiatannya bersama Ihsan. Ismail memastikan kalau Temus tulus dan segenap hati untuk membantu Ihsan. Meski basa-basi mengatakan kalau mereka sebenarnya kurang nyaman dilihat tetangga, namun ayahnya itu menyukai kehadirannya Temus. Selain untuk membantu Ihsan, mereka juga bisa menyempatkan waktu pergi ke rumah tetangga dan tidak merasa terbebani untuk sementara. Ia pun memberitahu kalau mereka akan meninggalkan Ihsan bersama Temus saat ia datang mengunjunginya. Temus tidak mempermasalahkan hal itu, namun ia sedikit heran melihat ayahnya Ihsan yang merasa putus asa terhadap kondisi anaknya itu. Tak lama, ibunya Ihsan datang membawakan kopi untuknya. Ia sekalian minta izin kepada suaminya untuk pergi ke rumah tetangga. Saat itu juga, ayahnya Ihsan langsung pergi meninggalkan rumahnya dan ibunya langsung menyerahkan Ihsan kepada Temus. Setelah kedua orang tuanya pergi, Ihsan meminta Temus untuk tetap santai dan tidak merasa gugup. Temus berkata kalau ia tidak gugup, tetapi ia kembali mengangkat tangannya saat Ihsan meminta high five darinya. Saat itu juga, Temus memperlihatkan cara lain untuk melakukannya, yaitu dengan mempertemukan dahi mereka. Ihsan heran dengan caranya itu. Setelah itu, Temus langsung mengeluarkan novel dari tasnya yang akan dibaca untuk Ihsan. Sebelum mulai membacanya, Ihsan kembali menanyakan Temus dengan tujuannya di balik semua itu. Ia juga menanyakan apa yang Temus inginkan dari keluarganya dan mengapa Temus mengikuti mereka sejak dari pantai. Temus sempat terdiam mendengarkannya. Ihsan pun memintanya untuk pergi jika Temus hanya merasa kasihan padanya. Akhirnya, Temus pun memberitahukan bahwa ia telah melihat Ihsan beberapa kali lewat mimpinya. Ia pun menceritakan lebih dalam tentang mimpinya itu, di mana ia melihat Ihsan memanggil dan minta tolong padanya untuk menemukannya. Ia pun menceritakan semua yang dia mimpikan tentang Ihsan. Melihat Ihsan seolah tidak percaya dengan apa yang ia katakan, Temus pun langsung meminta pulang. Namun Ihsan menghentikannya dan berkata kalau ia percaya dengan Temus. Ia pun meminta Temus kembali duduk dan mengakui kalau ia juga mengalami mimpi yang sama. Ia memberitahu kalau ia menginginkan sesuatu dari Temus. Temus senang untuk mendengarkannya. Namun ternyata, yang Ihsan inginkan adalah meminta Temus untuk membunuhnya. Temus terkejut dan tidak percaya jika Ihsan senekat itu. Ihsan pun memberitahukan kalau selama ini ia sudah bosan untuk hidup karena keadaannya yang terbatas. Meski beberapa kali telah mencoba bunuh diri dengan mencelakai dirinya, namun ia sering gagal. Yang ia dapatkan hanya memar setelah sengaja menjatuhkan diri dari kursi rodanya. Ia pun membujuk Temus untuk membunuhnya. Temus tidak setuju dan ia langsung pergi meninggalkan Ihsan. Di rumah, Temus menceritakan semua masalahnya kepada anjingnya. Niatnya gagal untuk mendekati Ihsan dan temannya juga telah memberikan pekerjaannya kepada orang lain. Temus benar-benar merasa kacau. Ia pun berniat untuk melanjutkan patungnya kembali yang sempat ia tinggalkan, agar bisa membeli makanan untuknya dan juga anjingnya. Meski orang tuanya kaya raya, namun Temus tak pernah mengharapkan uang sedikit pun dari mereka. Hari itu juga ibunya datang untuk mengunjunginya. Temus tidak mengetahui karena sering melewatkan telepon dari ibunya. Ibunya pun marah karena hal itu. Ia pun memeriksa keadaan apartemennya yang berantakan, menemukan minuman beralkohol di kulkasnya dan langsung menumpahkannya. Temus marah kepada ibunya, namun ibunya langsung menasihati dia.
Ia meminta Temus untuk bisa move on dari mantannya dan tetap semangat menjalani hidup. Ia pun menyinggung Temus yang sedikit pemalas dan terlihat gemuk. Temus kembali marah mendengarkannya dan berkata kalau ia masih memiliki tubuh yang utuh. Ia pun berkata kalau ibunya telah membohonginya karena telah membeli patungnya sendiri dengan diam-diam. Ibunya pun mengakuinya dan memberitahukan kalau hal itu ia lakukan karena tidak tahu lagi caranya untuk membantu Temus. Temus terpukul mendengarkannya. Ia pun langsung dipeluk oleh ibunya itu. Sore harinya, Temus tertidur di pangkuan ibunya. Ibunya tak membangunkannya saat ia mau pergi. Ketika Temus terbangun, ia menerima telepon dari ibunya Ihsan yang memintanya untuk berbicara dengan Ihsan. Ihsan minta maaf kepada Temus atas kejadian di hari itu dan mengaku merasa galau karena hal itu. Temus juga minta maaf kepadanya. Ihsan pun memintanya untuk kembali esok harinya, dan Temus tidak menolaknya. Dan esok harinya, saat Temus menghampiri Ihsan yang menunggunya di depan rumahnya, seorang pria yang pernah menyapa Temus saat di dalam bar kembali melihatnya. Namun pria itu hanya memperhatikannya dan tidak menyapanya. Saat Ihsan mendengarkan Temus membaca novelnya, ternyata isinya hampir serupa dengan kisah seseorang yang meminta sahabatnya untuk membunuhnya. Temus pun langsung berhenti membaca buku itu, meski Ihsan meminta melanjutkannya. Ihsan pun kembali mengingatkan kalau mereka dipertemukan bukan secara kebetulan, namun untuk menggenapi keinginannya. Ia kembali meminta Temus untuk membunuhnya. Temus kembali kesal kepadanya dan mengatakan, demi Tuhan dia tak akan mau membunuh Ihsan. Ihsan membalas kalau tujuannya adalah untuk bertemu dengan Tuhan dan ia ingin menanyakan mengapa Tuhan menciptakannya seperti itu. Percakapan mereka pun diganggu oleh ibunya Ihsan yang datang membawakan makanan untuk mereka. Saat itu Temus meminta untuk pulang, namun Ihsan menahannya untuk makan terlebih dahulu. Saat itu juga Temus memperhatikan ibunya Ihsan yang begitu mengasihi Ihsan. Ia begitu sabar dan penuh kasih sayang terhadap Ihsan. Temus pun menceritakan hal itu kepada sahabatnya. Ia bertanya mengapa Ihsan memilih untuk mati, sedangkan ibunya sangat mengasihinya. Beste pun menjawab kalau Ihsan mungkin sudah tak kuat untuk hidup seperti itu dan tak ingin membebani keluarganya. Ia juga berpendapat bisa jadi ibunya hanya berpura-pura baik di hadapan Ihsan. Temus tidak setuju dengan pendapatnya itu dan ia sangat yakin kalau ibunya tulus mengasihi Ihsan. Ia pun mengakhiri pembicaraan itu dan memilih mengerjakan patungnya kembali. Tiba-tiba, Shin memperlihatkan patung itu bergerak dan Temus seolah berada di awang-awang. Patung itu memiliki sayap dan terbang sambil berteriak meminta Temus untuk menyelamatkannya. Ternyata hal itu adalah sebuah mimpi yang kembali membangunkan Temus dari tidurnya. Saat ia kembali menemui Ihsan, ia mendengarkan kata-kata yang terucap dari mulutnya Ihsan sama dengan kata-kata yang ia dengar dalam mimpinya, yaitu meminta Temus untuk menyelamatkan dan membebaskannya. Temus terkejut mendengarkannya dan Ihsan kembali membujuk dia untuk membunuhnya. Ia pun menanyakan alasan mengapa Ihsan menginginkan untuk mati. Ihsan pun menceritakan segalanya yang ia alami. Jawabannya hampir sama seperti jawaban yang diberikan oleh sahabatnya. Selain merasa bosan hidup tanpa lengan dan kaki, Ihsan juga mengaku sangat dibenci oleh ayahnya karena terlahir seperti itu. Ia juga tak ingin berlama-lama membebani ibunya. Ia pun memberitahukan caranya bagaimana Temus akan membunuhnya agar tidak diketahui oleh siapapun. Ia yakin kalau orang tuanya tak akan bersedih atas kematiannya nanti. Ia meyakinkan Temus kalau arti dari mimpinya itu adalah untuk memenuhi harapannya itu. Temus akhirnya menerima permintaannya. Ihsan senang mendengarkannya dan meminta Temus bersumpah untuk membunuhnya. Temus pun bersumpah saat itu juga, namun meminta satu syarat, yaitu setelah ia selesai membaca novelnya untuk Ihsan. Ihsan sedikit keberatan dan ia meminta Temus untuk membacanya 50 halaman per hari. Tentu saja Temus menolaknya karena ia tidak ingin kehabisan nafas saat membaca. Ihsan pun tertawa mendengarkannya. Akhirnya, mereka pun sepakat dan mulai berteman dengan baik. Temus membawa Ihsan keluar dari pekarangan rumahnya. Temus kembali bertanya kepada Ihsan jika ada keinginannya yang belum tercapai selama ini. Ihsan masih bingung menjawabnya dan berjanji akan memberitahukan Temus jika ia sudah menemukan jawabannya. Temus pun mendorong kursi rodanya Ihsan sambil berlari. Mereka terlihat bahagia dan tertawa bersama-sama. Saat itu juga, mereka melewati pria yang pernah menyapa Temus di sebuah bar. Pria itu kembali memperhatikannya. Tak lama, Ihsan pun menemukan jawaban untuk Temus, di mana ia pernah menonton film Titanic dan menyukai scene saat Leonardo berada di atas kapal, membentangkan tangannya sambil berteriak, "I am the king of the world." Ihsan berharap suatu saat ia bisa menirukan adegan itu sebelum ia mati. Temus ingin sekali menggenapi keinginannya itu, tetapi ia belum tahu cara untuk mewujudkannya. Setelah Temus selesai menemani Ihsan, Ismail datang mendekatinya. Ia memanfaatkan situasinya Temus untuk meminta sumbangan dari kantornya. Ia memberitahu kalau sumbangan itu untuk Ihsan. Meski keberatan, namun Temus terpaksa mengiyakannya. Untuk mendapatkan uang itu, ia pun terpaksa menjual beberapa lukisan di apartemennya dan langsung menyerahkan uangnya kepada ayahnya Ihsan.
Beberapa hari setelah itu, Temus tak datang menemani Ihsan. Ihsan mengetahui kalau ayahnya telah meminta uang darinya. Ayahnya marah mendengarkannya dan ingin menampar Ihsan. Untung ibunya masih bisa menahan tangannya. Ibunya pun meminta Ihsan untuk diam. Tetapi Ihsan masih tidak terima dan berteriak meminta ibunya untuk menelpon Temus. Emosi ayahnya pun tak terkendalikan dan langsung menghancurkan makan malam mereka. Ia melontarkan kata-kata kasar kepada Ihsan dan juga ibunya, dan langsung pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Temus diajak oleh ibunya makan malam di sebuah restoran mewah. Melihat wajahnya Temus berseri-seri, ibunya menanyakan jika ia telah menemukan pengganti dari mantannya. Temus tersenyum meresponnya dan tidak memberitahukan siapa orang yang membuatnya bahagia. Ia masih merahasiakan sosoknya kepada ibunya. Meski masih dirahasiakan, ibunya tetap senang mendengarkannya dan ia selalu memberi dukungan kepada Temus. Setelah beberapa saat, Temus menerima telepon dari ibunya Ihsan. Ia diberitahukan kalau Ihsan sangat merindukannya. Sebenarnya, ia berbohong mengatakan hal itu karena Ihsan sudah tidur. Temus pun langsung pergi ke rumahnya Ihsan dan mendapati Ihsan sudah tertidur. Ibunya memberitahu kalau Ihsan baru saja tertidur. Sebenarnya, Farida mengharapkan bantuan dari Temus. Dengan sedih, ia menceritakan kejadian malam itu dan berkata kalau suaminya akan pulang dengan keadaan mabuk dan pasti memukuli mereka. Mendengarkan hal itu, Temus meminta untuk bermalam di sana. Namun ia kembali sadar kalau hal itu tidak baik diketahui oleh tetangga mereka. Ia pun menawarkan untuk membawa Ihsan bersamanya. Farida begitu senang mendengarkannya dan langsung mempersilahkannya, sebab hal itulah yang ia inginkan darinya. Tetapi ia tidak memperlihatkan rasa senangnya di hadapan Temus. Temus pun memintanya untuk memberitahukan suaminya kalau Ihsan dibawa ke kantornya untuk dirawat di sana dalam beberapa hari. Farida menyetujuinya dan tak lama, Ihsan terbangun dan terkejut melihat Temus. Ia begitu senang akan kehadirannya.